Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua di rumah masing-masing, ya, atau di tempat yang punya wifi-nya. Bagaimana kabar teman-teman? Ya, saya harap teman-teman mengikuti perkuliahan kali ini dengan keadaan yang terbaik, dengan keadaan yang sangat-sangat sehat. Terima kasih telah memberikan waktu pada kelompok kami untuk mempresentasikan dan mendiskusikan materi kelompok kami tentang teknik penyusunan prota dan promes, program tahunan dan program semester, ya, bisa disingkat prota dan promes. Nah, kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Taufik Nur Sukmana, saya nanti bertugas sebagai moderator. Yang selanjutnya ada Mbak Wulan sebagai pemateri 1. Yang selanjutnya ada Mas Fadli sebagai pemateri 2. Lalu ada Mbak Husna sebagai pemateri 3, dan pemateri terakhir yaitu Mas Zakaria Zain. Oke, diskusi ini saya harap bisa berjalan serileks mungkin, ya, serileks mungkin, tapi tetap bisa serius, ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu kaku. Diskusi nanti kita bisa di Google Classroom, ya. Silahkan teman-teman kalau ingin bertanya atau ingin menjawab, ingin menanggapi, silahkan nanti di Google Classroom, ya. Baik, tanpa menyingkat waktu, silahkan untuk materi yang pertama menyampaikan materinya. Tempat dan waktu seluruhnya saya berikan ke pemateri. Baiklah, saya Wulan Nur Anggraini. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian program tahunan. Sebagai calon guru, seharusnya kita mengetahui tentang perencanaan program tahunan untuk memperlancar suatu proses dalam pendidikan agar berjalan efektif dan efisien. Maka harus diperlukan perencanaan yang matang, dan termasuk dalam hal ini ialah pada program 1 tahun yang harus disiapkan oleh pendidikan. Maka dari itu, saya di sini akan membahas tentang pengertian program tahunan. Apa sih program tahunan? Program tahunan ialah penetapan alokasi dalam 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar kompetensi dasar dicapai oleh siswa dan ditentukan oleh jam mata pelajaran dan struktur kurikulum. Program tahunan adalah program yang harus disiapkan dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan sebelum tahun pelajaran dimulai, karena sebagai pedoman untuk mempersiapkan program-program berikutnya seperti program semester, mingguan, harian, serta perencanaan silabus dan penilaian komponen program tahunan yang meliputi mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi, dan keterangan. Maka sudah jelas bahwa program tahunan ialah penetapan alokasi waktu untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang umum pada setiap mata pelajaran di kelas yang dikembangkan oleh guru untuk mengembangkan program-program berikutnya. Dan selanjutnya ada pun cara menyusun program tahunan akidah akhlak yang akan disampaikan oleh Mas Fadli. Kepadanya disilakan. Akan membahas mengenai pengertian program tahunan dan juga pembagiannya. Yang pertama adalah pengertian daripada program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun yang bertujuan untuk menetapkan pencapaian yang dituju. Terus selanjutnya program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, yang mana hal tersebut berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun.
dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Program tahunan merupakan program tahunan setiap mata pelajaran. Adapun langkah-langkah penyusunan program tahunan sebagai berikut. Yang pertama, seorang guru melihat beberapa alokasi jam untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi langkah yang pertama itu seorang guru harus melihat alokasi waktu setiap minggunya dan juga kestrukturan kurikulum yang dipakai atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga seorang guru dianjurkan atau diharuskan untuk menganalisis beberapa keefektifan dalam seminggu, dalam tiap minggunya. Terus yang kedua, seorang guru harus menganalisis dengan menentukan atau menetapkan beberapa waktu yang sudah disediakan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu menandai hari-hari libur. Jadi seorang yang ingin menetapkan program tahunan atau menyusun program tahunan itu harus mempunyai kalender dan ditandai setiap hari liburnya, setiap permulaan tahun atau setiap minggu, dan juga waktu pembelajaran yang efektif setiap minggunya. Adapun contoh hari-hari libur yaitu meliputi yang pertama jeda tengah semester, yang kedua jeda antar semester, yang ketiga libur akhir tahun pelajaran. Selanjutnya hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan juga hari libur khusus yang diadakan oleh pihak-pihak tertentu atau sekolah-sekolah tertentu. Selanjutnya menghitung jumlah minggu yang efektif. Yang setiap minggu yang efektif itu dihitung berapa kali pembelajaran setiap minggunya yang efektif, dan juga setiap bulannya juga dihitung. Terus selanjutnya harus mempunyai kalender pendidikan atau mempunyai kalender penyusunan pendidikan selama 1 tahun, yang mana hal tersebut mengacu pada efisiensi dan efektivitas dan juga hak-hak peserta didik. Ya, cukup sekian dari penjelasan mengenai prota atau program tahunan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusna Rifanatul Agustin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian program semester. Program semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk 1 semester yang kegiatannya didasarkan pada materi yang tertuang dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar atau yang disebut dengan SKKD. Dan yang menjadi isi dari program semester adalah apa yang tercantum di dalam garis-garis besar program pengajaran. Jadi, program semester merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisikan hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 1 semester. Dengan adanya program semester akan mempermudah guru dalam alokasi waktu mengajarkan materi yang harus dicapai dalam semester tersebut.
Pada umumnya, program semester ini berisikan tentang identifikasi. Ada satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, tahun pelajaran, bulan, standar kompetensi, dan materi pokok yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Sedangkan menurut Syaiful Sagala, unsur-unsur yang biasanya tergantung di dalam program semester meliputi 6. Yang pertama mengenai tujuan. Tujuan yaitu tujuan yang dicantumkan dalam program semester adalah tujuan-tujuan yang masih bersifat umum yang diambil dari SKKD. Yang kedua mengenai pokok bahasan. Pokok bahasan merupakan judul materi yang akan dipelajari atau diajarkan. Perencanaan pembelajaran menyusun pokok bahasan dan sub pokok bahasan dalam satu semester dengan memperhitungkan bahwa pokok bahasan tersebut dapat diselesaikan dalam satu semester dengan pemenuhan kualitas yang disyaratkan. Yang ketiga mengenai metode mengajar. Metode mengajar adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Dalam program semester, hendaknya dicantumkan metode-metode mengajar yang direncanakan akan digunakan dalam mengajarkan setiap pokok bahasan yang bersangkutan. Yang keempat mengenai media dan sumber. Di samping metode mengajar untuk setiap pokok bahasan, dicantumkan pula media dan buku sumber yang digunakan. Pencantuman buku sumber meliputi nama penulis, nama buku, tahun dan penerbit, dan juga bagian atau bab yang diacu dalam pengajaran pokok bahasan yang bersangkutan. Media akan memudahkan siswa dalam memahami dan mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kelima mengenai evaluasi pengajaran. Dalam program semester, hendaknya dicantumkan kegiatan-kegiatan evaluasi yang dilaksanakan, seperti evaluasi atau tes sumatif. Evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi digunakan untuk memperbaiki bahan ataupun juga metode pengajaran. Yang keenam mengenai waktu. Untuk setiap pokok bahasan dan kegiatan evaluasi dalam semester yang bersangkutan perlu dicantumkan jumlah waktu yang dialokasikan sehingga dapat diketahui sejak awal apakah program semester yang dibuat tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya atau tidak. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan dalam semester adalah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, mid semester, ujian semester, dan berbagai kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penilaian. Selanjutnya akan dibahas pada bab selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Husna, yaitu saya akan menjelaskan bagaimanakah cara langkah-langkah penyusunan program semester. Sebelumnya, program semester ialah program yang mengenai garis-garis atau hal-hal yang dilaksanakan atau dicapai dalam satu semester. Program ini menggambarkan atau menjabarkan dari program tahunan. Oke, langsung saja mari kita lihat pembuatan cara langkah-langkah penyusunan program semester. Kita beralih video. Oke, sekarang teman-teman sudah memasuki contoh program semester. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimanakah cara langkah-langkah penyusunan program semester. Sebelumnya saya mengambil contoh program semester ini dengan mata pelajaran
sejarah kebudayaan Islam. Nah, di dalam program semester ada beberapa beragam macam ya. Ada kompetensi dasar, alokasi waktu, ada nama bulan, dan keterangan. Pasti teman-teman menanyakan, kok itu sih ada yang warna hijau, ada yang warna merah? Jadi, yang warna hijau itu adalah pembelajaran yang efektif, dan sedangkan yang warna merah itu pelajaran yang tidak efektif. Nah, cara langkah-langkah ini penyusunan program semester ialah ada 4 macam. Yang pertama ada kompetensi dasar atau KD, topik dan subtopik bahasan dalam format program semester. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kompetensi dasar. Nah, yang saya kotakin ini, yang saya tandai, yaitu teman-teman bisa memasukkannya ini dari silabus untuk dijadikan program semester. Program semester ini penjabaran dari program tahunan. Nah, contohnya seperti ini, tinggal disalin dari silabus atau program tahunan tadi. Nah, yang kedua, menentukan jumlah jam pada tiap kolom minggu dan jumlah tahap muka per minggu untuk mata pelajaran. Nah, di sini yang saya tandain. Nah, di sini alokasi waktu. Nah, di sini ada 4 JP. JP itu apa? 4 jam pelajaran. Jadi waktunya 4 jam pelajaran. Dan seterusnya. Nah, terus yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan, topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan subtopik, misalnya dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Bisa dimasukkan topik waktu sesuai kebutuhan. Nah, di sini. Nah, seterusnya dan warna merah termasuk. Yang terakhir yaitu ada membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Teman-teman bisa lihat yang saya bulatkan di sini ada keterangan. Keterangan ini gunanya untuk memberikan penjelasan. Contohnya, bagian ini kan kosong. Nah, kenapa kosong? Pasti ada keterangannya, yaitu peringatan 17 Agustus misalnya. Dan seterusnya, ada UTS dan lain-lain di sini yang saya bulatkan. Oke, cukup sekian dari saya. Jadi intinya cara langkah penyusunan program semester ada 4 cara. Nomor satu memasukkan KD, topik dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu, jumlah pada muka per minggu untuk mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan, topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Yang terakhir, yang keempat,
membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, mohon memaklumi, kami masih tahap belajar, dan apabila ada yang benar, alhamdulillah datangnya dari Allah, dan kesalahan datangnya dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya rasa cukup ya penyampaian materi dari semua pemateri tadi. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi dari presentasi kami, silahkan didiskusikan di Google Classroom ya. Mau tanya apa terserah, saya tidak membatasi. Baik, cukup sekian, mari kita lanjutkan sesi